Shalom jemaat terkasih, senang sekali dapat kembali menyapa Anda dalam Bethel News pekan ini. Bersama saya Adin Ahmadi akan menyampaikan kegiatan GBI Bethel Kelapa Gading sepekan ke depan. Seperti Maria yang mau duduk mendengarkan firman Tuhan, demikian juga kita senantiasa mau mendengarkan firman-Nya. Ikuti program Berita Hidup yang disiarkan melalui YouTube GBI Bethel Kelapa Gading yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Dan doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam di gereja lantai 2. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Dan Menara Doa Onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 1. Dan berikut rangkaian kegiatan ibadah yang dapat jemaat ikuti. Selain memastikan kebutuhan jasmani anak terpenuhi, kebutuhan rohani pun harus terpenuhi. Maka kami menghimbau para orang tua untuk membawa anak-anaknya mengenal pribadi Tuhan lebih dekat lagi. Ajak mereka untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Anak-anak pasti menyukainya karena sekarang tempatnya sudah baru dan guru-gurunya pun sangat menyenangkan. Ibadah Bethel Youth dan Bethel Teens Kelapa Gading setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ayo generasi muda datang dan bergabung dalam ibadah ini. Kami mengundang kaum wanita untuk menghadiri ibadah WBI Wanita Bethel Indonesia hari Rabu 30 Agustus 2023 pukul 11 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan dilayani oleh PDP Neti Marlina dengan tema Damai Sejahtera. Ibadah onsite GBI Bethel Kelapa Gading, Minggu 3 September 2023, ibadah pukul 8 pagi akan dilayani oleh PDP Fengki Kurniawan, dan ibadah pukul 10 pagi akan dilayani oleh hambanya PDT Suito Hartanto dengan tema Rahasia Kepuasan Hidup. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan dengan hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Ayo persiapkan diri kita untuk digitalisasi data jemaat. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri secara online langsung melalui QR Code di depan atau juga dapat mengunjungi booth pendaftaran di lobi lantai 1. Khusus bulan ini, setiap pendaftaran akan mendapatkan merchandise spesial dan jangan sampai ketinggalan. Seminar Kesehatan Tulang WBI Kelapa Gading sudah terlaksana pada 16 Agustus 2023 kemarin. Acara disertai sesi tanya jawab mengenai kesehatan tulang. Para wanita Bethel sangat antusias dan sangat terberkati melalui acara seminar ini. Untuk itu, kami mengundang kepada seluruh para wanita Bethel hadir pada acara-acara WBI berikutnya. Mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan jemaat sekalian, tim Diakonia GBI Bethel Kelapa Gading pada tanggal 11 Agustus 2023 telah melakukan pelayanan kunjungan ke warga marginal dan pemulung yang tinggal di bantaran rel kereta dan Kampung Bahari. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara. Kunjungan yang kedua pada tanggal 15 Agustus di bantaran rel kereta api Tanjung Priuk. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Baju-baju bekas layak pakai telah diterima oleh Ibu Meike dan suami di bantaran dan akan disalurkan kepada warga marginal dan pemulung di sana. Dan kunjungan yang ketiga pada tanggal 18 Agustus ke Tugu Bogor, tempat berkumpulnya pengamen Muslim dan Kristen. Kedatangan tim Diakonia
menghadirkan semangat baru dan kehangatan di tengah-tengah warga di mana tim Diakonia datangkan. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Marilah kita mendukung terus kegiatan ini melalui doa dan dukungan partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat sekalian, agar pelayanan Diakonia dapat mewujudkan pelayanan-pelayanan kasih berikutnya. Jika Anda membutuhkan informasi lengkap, kegiatan sepekan dapat melihat di Instagram GBI Bethel Jakarta. Demikian Bethel News minggu ini. Tetaplah ingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kita sambut kehadiran Dia dengan sukacita dan sorak-sorai. Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita memberikan syukur dan hormat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karenanya layak pujian, syukur dan sembah kami persembahkan kepadamu. Karena itu pagi hari ini Roh Kudus, kami mempersiapkan hati kami. Kami membebaskan Engkau berdaulat di dalam hati kami. Sungguh kami rindu kehadiran-Mu. Satu hal Tuhan pagi hari ini yang kami inginkan adalah pribadi-Mu, adalah kehadiran-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau beracara di tempat ini. Terimalah syukur dan sembah kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu angkat syukur kita kepadanya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan, Allah yang bela. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Benar Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih
kerinduan kami kepadamu. Ada sebab anugerah, amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, mari Bapak Ibu ucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Angkat suaramu pagi hari ini, berikan pujian yang terbaik. Oh, berikan pujian, syukur, katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu saja katakan terima kasih. Ini ungkapan syukur kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Ya Yesus, terima kasih. Sebab hanya anugerah-Mu Tuhan. Oh yes, ku kan memuji-Mu. Sekali lagi katakan terima kasih. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadirat-Mu, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji
Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya hadir-Mu memberikan kemenangan bagi kami. Hadir-Mu memberikan kemerdekaan bagi kami. Hadir-Mu memberikan kesembuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih saatnya kami bersukacita, bersorak-sorai memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap bersukacita, bersama saya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang spesial karena kemarin kita baru merayakan 78 tahun kemerdekaan negara kita. Hari ini pun pujiannya spesial juga buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Ini dia namanya Yesus. Amin. Ini dia namanya Yesus. Amin. Mari kita menari. Namanya Yesus, namanya Yesus indah sekali. Namanya Yesus punya kuasa sayang. Karena Yesus iblis terkapar. Kami ucapkan syukur, puji Tuhan, haleluya. Hey, paling enak anaknya Tuhan. Siapa di sini anaknya Tuhan? Amin. Palinglah enak anaknya Tuhan. Palinglah enak anaknya Tuhan sayang. Kalaulah taat berkat melimpah. Kami ucapkan syukur, puji Tuhan, haleluya. Hey, ini dia namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus indah sekali. Namanya Yesus punya kuasa sayang. Karena Yesus iblis terkapar. Kami ucapkan syukur, puji Tuhan, haleluya. Sungguh nikmat mengikut Yesus. Amin. Mana Bapak Ibu tariannya buat Tuhan? Mari angkat tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mengikut Yesus jalan yang lurus sayang. Karena Yesus kita ditebus. Mari kita menari bagi Dia. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita rayakan hari ini kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dengan penuh sukacita, dengan tarian kita. Haleluya. Amin. Sebab Dia kita ditebus. Haleluya. Paling enak anaknya Tuhan. Amin. Palinglah enak anaknya Tuhan. Palinglah enak anaknya Tuhan sayang.
Haleluya, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita diberikan berkat sampai anak cucu kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan berbahagialah. Berbahagialah. Amin. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yes, haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan di atas kepala kita, Bapak Ibu. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, amin. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai
tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Biar musik memuji Tuhan. Amin, haleluya. Amin. Tuhan, terimalah persembahan kami pagi hari ini. Haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan tangannya. Tangannya, amin. Kau memegang tangan kami Tuhan. Oh haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, mari berbicara kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai firman-Mu untuk meneguhkan kami. Pakai firman-Mu Tuhan untuk mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk bangsa kami Tuhan. Kalau tahun ini Tuhan sudah karuniakan kemerdekaan 78 tahun. Pagi hari ini juga kami mau membawa doa bagi bangsa kami Tuhan. Kami mau membawa doa bagi negeri kami Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Mari naikkan pujian ini dari awal, katakan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Amin. Yes Tuhan, kami berdiri bagi bangsa kami pagi hari ini, membawa doa di hadapan-Mu. Kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bangkit berdiri, katakan, bagi bangsa ini, haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi katakan, hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan Dia limpahkan kepada kita semuanya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Karakter Laskar Kristus. Kita akan baca 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12 berbunyi demikian. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Amin. Saudara, kita sedang menghadapi kehidupan yang serba sulit. Tantangan pandemi COVID-19 belum selesai walaupun sudah mulai mereda. Kita berdoa supaya
sehabis lebaran ini dengan banyaknya mobilitas orang, Tuhan menjaga bangsa kita sehingga tidak terjadi lagi peningkatan COVID. Karena seperti di Shanghai, kota besar di China, lockdown karena COVID meningkat lagi. Belum lagi krisis yang terjadi akibat peperangan Rusia-Ukraina yang dampaknya itu sampai ke seluruh dunia. Harga-harga mulai menjadi naik. Saudara, orang mulai mencemaskan krisis pangan. Sri Lanka mengalami inflasi yang begitu dahsyat dan banyak negara mengalami situasi sedemikian. Fasten your seat belt, kencangkan sabuk pengaman. Karena tantangan demi tantangan akan datang dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak harapkan. Kita pikir COVID reda, selesai, semua bahagia, semua lancar. Tapi dunia ini adalah dunia yang penuh dengan masalah dan tantangan. Yang penting kita jadi pribadi yang kuat, punya karakter yang tangguh, yang tabah untuk menghadapi semuanya. Karena itu saya ingin ajak saudara belajar dari 3 orang pahlawan yang dimiliki oleh Daud, 3 triwira Daud. Mereka punya karakter unggul untuk bisa menang atas semua masalah. Daud punya banyak tentara, Daud punya banyak panglima, hebat-hebat. Tapi tidak ada yang menyamai 3 orang ini, kata Alkitab. Yang pertama, saya melihat yang disebutkan sebagai pahlawan Daud yang paling perkasa adalah Ishibaal. Dia adalah orang yang memiliki keuletan. Di ayat 8 dikatakan dia harus berperang sendiri melawan 800 orang musuh. Kan secara logika nggak mungkin dia bisa menang, saudara. Musuhnya 800, dia sendirian. Tapi dia pantang menyerah. Pandangan hidupnya adalah maju tak gentar, karena gentar tak maju, saudara. Nah, ada tafsiran yang berkata bahwa dia menghadang orang-orang Filistin yang sedang maju melewati 2 celah gunung yang sempit. Jadi majunya nggak bisa ratusan, majunya harus satu-satu. Dan dia berdiri di sana. Dan dengan tombaknya dia membunuh setiap orang yang maju. Sampai 800 orang mati dalam satu pertempuran. Itu berarti Ishibaal ini orang yang gagah, orang yang gigih juga. Musuh satu datang, dia tombak, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Terus hitung sampai 800. Itu membutuhkan keuletan yang extraordinary. Dia mempertahankan wilayah Allah supaya tidak direbut oleh orang Filistin. Nah, sikap inilah yang Tuhan ingin cari dari kehidupan anak-anaknya. Dalam 1 Korintus 16 ayat 23 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kita harus stand strong, berdiri kuat untuk menghadapi masa yang sulit. Ada ungkapan yang berkata, tough time never lasts, but tough people do. Masa yang sulit tidak akan bertahan, yang bertahan hanyalah orang-orang yang ulet. Badai bisa datang, tapi percayalah badai bisa berlalu. Sehabis hujan ada pelangi yang menanti. Di balik awan ada mentari yang berseri. Saya yakin bahwa keuletan adalah kunci dari keberhasilan. Itu sebabnya jangan mudah putus asa, kecewa, mau bunuh diri, menyerah. Berdiri kuat di dalam Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang sakit dan engkau harus berobat sekian lama, tetap teguh saudaraku, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau engkau sedang mengalami masalah di dalam pekerjaan, bukan hanya saudara yang mengalami, banyak orang yang mengalami itu. Tapi percayalah, tangan Tuhan tetap atas hidup saudara, dan Dia bisa memberikan kemenangan kalau engkau kuat di dalam Tuhan. Saya ingat ada seorang namanya Thomas Alva Edison. 1000 kali mencoba untuk menemukan bola lampu pijar. Gagal. Tapi karena dia tekun, akhirnya dia berhasil menemukan bola lampu pijar. Dan kita sangat bersyukur karena penemuannya itu sangat berguna hingga hari ini.
Dunia membutuhkan orang yang gigih, yang pantang menyerah untuk menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk dihuni. Abraham Lincoln adalah orang yang memiliki daftar panjang kegagalan dalam hidupnya. 1830 dia gagal dan bangkrut dalam usaha bisnisnya. Tahun 1832 dia gagal dalam pemilihan wakil rakyat. Tahun 1834 dia gagal lagi dalam usaha dagangnya. 1835 istrinya sakit ingatan dan kemudian meninggal dunia. 1835 juga dia gagal meraih kursi di parlemen Amerika. 1843, 1846 gagal meraih kursi di Kongres. 1849 gagal terpilih menjadi Menteri Pertahanan. 1856 gagal merebut kursi Senat. 1856 dia juga gagal sebagai calon wakil presiden. 1858 dia gagal lagi merebut kursi Senat. Tapi 1860 dia berhasil menjadi presiden Amerika yang ke-16. Dan Abraham Lincoln adalah salah satu presiden yang paling terkenal, paling dihormati. Karena apa? Keuletan adalah kunci keberhasilan. Saya melihat Rasul Paulus adalah tipe laskar Kristus yang luar biasa. Kalau isi Baal itu berperang dengan orang Filistin, Paulus dia harus memiliki sifat yang sama, keuletan, untuk dia bisa mendirikan gereja-gereja. Karena waktu itu kan Injil baru mulai disebarkan, dan tantangannya begitu hebat. Tetapi karena dia setia, karena dia tangguh, dia bisa dipakai Tuhan secara dahsyat. Dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, kalau kita nggak punya orang yang ulet tangguh seperti Paulus, rasanya Injil tidak bisa disebarkan seperti sekarang ini. Dia ngalami begitu banyak tantangan, tapi berdiri teguh. Saya mau bilang ada banyak anak muda sekarang pinter, sekolah bisa di luar negeri, tapi seringkali hatinya lembek, saudara. Padahal untuk menjadi orang yang strong, orang yang kuat, berhasil, keuletan, resiliensi, ketahanan, sifat tahan banting. Jadi bukan seperti bola kristal, kalau dibanting langsung pecah, tapi seperti bola basket, semakin dibanting ke bawah dengan keras, semakin melejit ke atas. Itulah sifat yang kita butuhkan untuk menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini. Saya yakin Tuhan Yesus tidak datang ke dunia untuk membuat hidup kita menjadi lebih mudah dan nyaman, tapi Yesus datang untuk menjadikan kita orang-orang yang kuat, orang-orang besar, orang-orang yang hebat, karena ketangguhan di dalam karakter kita. Ada ungkapan berkata, no cross, no crown. Tidak ada salib, maka tidak akan ada mahkota. No pain, no gain. Tidak ada kesakitan, penderitaan yang kita alami. Tidak ada keuntungan, kemenangan yang didapatkan. Jangan saudara pikir tinggal doa semua jalan lancar. Harus bertekun, harus ulet menghadapi segala perkara. Dalam Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita tidak perlu takut. Yosua 1 ayat 9 juga mencatat hal ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu,
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Masalahmu boleh besar, tapi kalau engkau yakin Tuhan menyertai saudara, Tuhan akan mengatasi semua masalah saudara. Percayalah, Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sampai hari ini Dia beserta dengan saudara. Dan kalau Dia menyertai saudara, waktu engkau berdoa Dia mendengar, waktu engkau meminta Dia akan menjawab, waktu engkau berseru Dia akan memberikan perkara yang terbaik dalam hidup saudara. Ini karakter pertama untuk berdiri tangguh menghadapi segala tantangan yang ada. Keuletan seperti yang dimiliki oleh Isbaal. 800 musuh menyerang, tapi satu demi satu dia bisa kalahkan dengan pertolongan Tuhan. Yang kedua, di ayat 9 dan 10 tadi saya melihat tokoh pahlawan Daud berikutnya bernama Eleazar. Dan dari Eleazar kita belajar kedisiplinan. Saudara, Eleazar adalah orang yang menghadapi musuh dari luar, tapi juga dari dalam. Musuh dari luar jelas orang Filistin yang menyerang dan hendak membunuh dia. Tapi musuh dari dalam adalah kelelahannya sendiri. Dia sudah begitu capek, saudara-saudara, tapi dia tetap berjuang dengan teguh. Dia membunuh semua musuh-musuhnya. Dan yang terakhir, ketika musuh terakhir dia kalahkan, dia udah begitu capek sampai tidak bisa melepaskan pedang dari tangannya, seperti udah lengket, nggak ada energi lagi. Tapi dia memperoleh kemenangan. Itu yang hebat. Kenapa itu bisa dia lakukan? Karena dia adalah orang yang selalu mendisiplin diri dari dalam. Saya mau bilang, musuh yang terbesar yang kita harus hadapi sebetulnya bukan musuh dari luar, tapi musuh dari dalam. Kalau ketika Eleazar berkata, aduh aku capek banget, udahlah aku nyerah aja, udah males, mati dia, saudara sekalian. Tapi karena dia mendisiplin dirinya, maka dia memperoleh kemenangan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 Alkitab berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang yang mau menang dalam pertandingan harus menguasai diri. Artinya harus disiplin diri. Bagaimana mungkin orang yang gak mau latihan bisa menjadi juara dunia? Orang yang gak mau latihan lari gak mungkin jadi juara olimpiade untuk lari. Orang yang tidak mau latihan sepak bola gak mungkin disewa oleh MU misalnya dari Inggris. Harus ada latihan. Kalau saudara perhatikan pemain-pemain bulu tangkis, mereka bisa latihan 8 jam sehari. Orang kerja 8 jam, dia main bulu tangkis 8 jam. Dari pagi sampai siang, istirahat sebentar, sampai sore, sampai malam. Coba saudara tanya, bisa bosen enggak? Pastilah. 8 jam ngejar-ngejar bulu ayam, ayo sini kiri kanan, pasti bosen. Pengen juga sekali-kali jalan-jalan, liburan, mau main ke mall. Tapi kalau mereka tidak bisa mendisiplin diri, mereka tidak akan pernah beroleh kemenangan. Tuhan juga ingin agar kita tegas terhadap diri kita sendiri. Sebab orang yang modalnya semangat tanpa disiplin tidak bisa diandalkan. Mesti disiplin. Para prajurit itu punya moto, lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Walaupun latihannya berat, nggak apa-apa, asal tidak mandi darah, kalah di medan pertempuran. Para murid Yesus, Yohanes, Yakobus, dan Petrus pernah diajak oleh Yesus mendukung dia di dalam doa di Taman Getsemani. Mereka mau. Tetapi ternyata ketika Yesus berdoa, 3 murid tidur. Yesus bangun, membangunkan 3 murid ini. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Oh ya, sorry. Kita kecapean jadi ngantuk nih. Ayo kita doa lagi. Doa lagi.
Nggak lama tidur lagi, saudara sekalian. Tidurnya itu bukan sekali, beberapa kali loh saudara, sampai dibangunkan oleh Yesus. Sampai Yesus bilang apa? Berjaga dan berdoalah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu sebabnya bagaimana supaya kita bisa mengatasi keinginan hawa nafsu daging ini. Disiplin adalah kuncinya. Kata disciple, murid, itu memiliki akar kata yang sama dengan disiplin. Seorang murid adalah orang yang harus mendisiplin dirinya. Lihat anak-anak yang sekolah, harus mengerjakan tugas, bikin PR, aduh rasanya berat sekali. Tapi kalau kita tidak mendisiplin, kita tidak akan lulus dengan baik. Saudara, penting sekali kita berdisiplin. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdiri teguh, jangan goyah, giat bagi Tuhan. Jangan malas berdoa, jangan malas baca Alkitab, baca firman setiap hari. Kalau saudara baca 4 ayat, 4 pasal setiap hari, nggak sampai setahun Alkitab habis. Kalau saudara baca 2 pasal setiap hari, kira-kira 2 tahun habis. Orang Islam kalau selesai membaca Al-Quran, mereka sebut sudah khatam. Saya mau tanya, kapan saudara mengkhatamkan Alkitabmu? Tidak cukup hanya mendengar khotbah yang disampaikan pendeta pada hari Minggu. Engkau harus disiplin membaca Alkitab dengan tekun. Nanti kalau ada godaan, ada tantangan, ada masalah, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan ayat-ayat yang telah kita baca. Dan itu yang membuat batin kita menjadi teguh. Tapi kalau saudara malas baca Alkitab, apanya yang diingatkan? Wong baca aja belum pernah. Jadi disiplinlah beribadah, disiplinlah membaca Alkitab, disiplinlah untuk berdoa, disiplin juga di dalam melayani Tuhan. Jangan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Apapun pelayanan yang saudara bisa lakukan, lakukan dengan segenap hati. Itu mendatangkan sukacita dalam hati kita. Walaupun dalam pelayanan harus rela berkorban, tapi mendatangkan sukacita. Beberapa minggu lalu saya mengunjungi jemaat-jemaat antara lain yang ada di pegunungan tengah Papua, di Wamena, saudara. Jadi harus terbang 5 jam dari Jakarta sampai ke Jayapura. Lalu kemudian ganti pesawat baling-baling menuju ke Wamena. Itu juga agak delay, karena apa? Karena cuaca agak mendung seperti mau turun hujan. Jadi kita mesti nunggu, karena pesawat dari Wamena belum sampai ke Jayapura, dan baru kemudian nanti saya akan terbang ke sana. Karena untuk masuk ke Wamena itu kan pegunungan ya. Dan jadi airportnya itu seperti ada di 2 gunung, saudara, di tengah 2 gunung. Jadi harus masuk di tengah. Kalau cuaca buruk nggak kelihatan, itu bahaya sekali, bisa nabrak. Saudara, daerah yang sulit untuk dijangkau, jauh dari tempat kita. Tapi ketika kita mau melayani, bukan hanya di kota-kota, tapi di desa-desa. Saya pernah mengunjungi salah satu suku Dani yang ada di Lembah Balim, yang waktu itu saudara-saudara sedang membangun gereja. Di sana harga semen mahal sekali. 1 sak itu bisa 550.000. Jadi kalau bangun rumah bisa 3 kali lipat dari biaya kita bangun di Jawa ini. Dan saudara, mereka punya tempat rumah namanya honai. Honai laki-laki sama honai perempuan itu beda. Jadi walaupun udah kawin, mereka itu nikah bisa, tapi kemudian tinggalnya masing-masing. Kalau punya anak laki di honai laki, punya anak perempuan di honai perempuan. Lalu kemudian ada satu tempat lagi seperti dapur. Nah, mereka kebaktian di situ tuh. Belum ada gereja waktu yang lalu. Aduh, hati saya sedih juga. Kok ada ya gereja seperti ini? Saudara, jadi
karena dapurnya agak pendek gitu ya. Jadi kita sambil duduk nyanyi doa di situ, anjing masuk, babi lewat, begitu. Dan kita nggak bisa seperti WL kita. Mari kita berdiri memuji Tuhan. Kejeduk semuanya, saudara-saudara. Kita bantu dari gereja kita supaya mereka bisa menyelesaikan gedung gereja. Dan saya tanya, ada nggak dari suku Dani yang mau sekolah di STT Karisma? Kami biayai, lalu kemudian nanti pulang melayani. Ada 1 orang dikirim, saudara. Sudah selesai belajar, kembali lagi ke sana. Saya kemarin datang ke tempat itu. Gerejanya sudah jadi, saudara. Oh, saya bersyukur. Karena kalau kita tekun, setia, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Jangan jemu-jemu melayani Tuhan. Karena seringkali di tempat-tempat yang sederhana dan sebagainya, mereka lebih antusias. Saya ingat waktu kemarin saya mendarat dengan pesawat baling-baling di Wamena. Setelah berhenti, saya menengok dari kaca pesawat. Kok banyak orang pakai jas semua lagi. Waduh, saya pakai baju biasa, saudara, pakai celana jeans. Waduh, rupanya saya disambut ini. Untung saya bawa jaket hitam. Saya pakai jaket, saudara sekalian. Lalu saya turun dan mereka sudah menyambut secara luar biasa. Kadang-kadang mengharukan. Coba kita lihat video klip ini ya. Dikasih topi kerajaan dari burung kasuari, saudara-saudara. Ini disambut oleh ketua di sana. Dan beberapa pendeta itu dulu adalah kepala suku, saudara. Nah kemudian dari airport ini saya langsung nggak sempat ke hotel, nggak sempat mandi, langsung mengunjungi banyak gereja-gereja di sana. Banyak juga yang dibangun dan mereka membutuhkan bantuan dana, dan saya juga datang kepada tempat mereka. Salah satu tempat yang saya kunjungi adalah di klip berikut ini. Tolong diklik yang berikutnya. Nah ini kunjungan ke salah satu gereja di sana. Ya cukup. Saudara-saudara, jadi waktu sambut itu ya, saya tanya apa itu terima kasih katanya. Terima kasih. Oh, lalu saya tanya kenapa mereka girang sekali dari anak sekolah minggu sampai jemaat dewasa. Pak, kami dengar Bapak itu ketua umum GBI, kami udah dengar namanya, tapi kok belum pernah ngunjungi. Ya kan COVID, saya bilang. Ya karena itu kami senang sekali bisa dikunjungi. Terima kasih untuk kunjungannya. Wow, luar biasa. Itu orang-orang daerah, saudara, kalau kita kunjungi, mereka menyambut dengan sukacita. Kalau ada hamba Tuhan datang ke Bandung, biarin aja gitu ya. Saudara juga nggak ngumpul di gereja. Jadi kadang-kadang kalau kita melayani di tempat-tempat yang sederhana dan sebagainya, kita support mereka. Mereka juga datang dengan sukacita.
Ya, dikalungi bunga, dikalungi tas khusus Papua, saya bawa tuh saudara sekalian. Tapi mereka juga pintar juga. Setelah saya dikalungi begitu, waktu di hotel saya buka, saya lepas gitu saudara. Lalu saya lihat di dalamnya ada apa sih? Ternyata ada proposal pembangunan gereja, saudara. Oh, boleh juga mereka, ya. Ya, dan saya bilang oke, kami bantu semua gereja yang kami kunjungi, kita bantu saudara, karena mereka memang sangat membutuhkan dukungan untuk mereka bisa mengembangkan gerejanya. Dan salah satu sambutan yang saya sebetulnya bilang nggak usah lah, oh nggak bisa, Bapak Presiden GBI kata itu orang Papua, jadi harus kami sambut. Sambutannya apa? Bakar batu saudara, jadi batu dibakar sampai merah, lalu kemudian di atasnya ditaruh ubi, ditaruh daging babi dan sebagainya. Lalu kemudian saya suruh motong babi untuk makan babi itu bersama. Babinya cukup mahal loh, bisa 40 juta atau lebih. Dan itu digunakan untuk menyambut saya dalam pelayanan. Coba kita lihat klip berikut ini. Ini baru sekali nih seumur hidup nih, motong segitu gede. Iya. Mau saudara? Dikasihnya gede-gede. Lalu ada yang tanya, enak nggak Pak? Terus terang ya, babi kecap lebih enak, babi epeng lebih enak saudara-saudara. Tapi ya itu adalah simbol penghormatan, dan saya mesti makan saudara. Sama papeda yang kayak apa itu ya? Kayak lem tuh saudara, ya. Papeda disertai dengan kuahnya. Ya kita harus mengikuti. Untungnya saya ini dari sejak dulu nggak pernah repot soal makan. Mau dikasih apa aja mau saudara sekalian. Ya, ada orang aduh milih-milih banget makan ini itu ini, waduh ini embung, aduh repot lah. Kalau masuk pelayanan apa aja yang ada didoakan jadi berkat. Kira-kira seperti begitu saudara. Didoakan, dimakan. 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang, 7 sebel. Saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh ingin hidup kita dipakai Tuhan, mari kita giat melayani. Dan kalau kita memiliki keuletan, memiliki kedisiplinan di dalam pelayanan juga, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Banyak orang-orang akan diberkati. Siapa yang rindu hidupnya jadi saluran berkat bagi banyak orang, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yang terakhir, yang ketiga, kita perlu belajar dari ayat 11 dan 12 dari pahlawan Daud ketiga, namanya Sama, anak Age orang Harari. Dari dia kita belajar tentang kesetiaan. Saudara, tugas yang Raja Daud berikan kepada dia sederhana, menjaga sebuah ladang penuh kacang merah. Dan ketika orang Filistin datang menyerang, semua anak buah Sama lari terbirit-birit sampai dia harus menghadapinya sendirian. Tapi dia dapat memukul kalah seluruh orang Filistin dan menjaga ladang kacang merah itu. Kenapa semua anak buahnya lari? Pertama pasti karena takut. Tapi yang kedua saya rasa karena mereka berpikir pengorbanan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harus pertahankan. Maksudnya gini, Sama kabur aja yuk. Sebab kalau kita misalnya mati, kita nggak akan disebut pahlawan, kita tidak akan dikenang. Seandainya kamu itu disuruh jaga istana raja, lalu kamu mati, kamu akan disebut pahlawan nasional. Atau kalau kamu disuruh jaga tabut perjanjian, lalu kamu mati, disebut mati syahid, kamu disebut martir. Tapi kamu kan cuma disuruh jaga kebun kacang penuh kacang merah. Jadi kalau kamu mati, nggak akan ada yang mencatat kamu di koran Jerusalem Post, Sama pahlawan kebun kacang. Karena memang tugasnya hanya jaga kebun kacang. Tapi dia bilang, aku terima tugas ini dari Daud. Sekecil apapun yang harus kupertahankan, aku harus lakukan dengan bertanggung jawab. Ada responsibility. Dan itulah yang kemudian disukai oleh Tuhan. Tuhan mencatat namanya juga masuk di dalam Alkitab. Kelihatannya dia tidak segagah Ishibaal yang membunuh 800 orang.
Rembo aja kalah, saudara sekalian. Dia tidak seperti Eleazar yang berperang sampai tangannya tidak bisa melepaskan pedang karena terlalu capek, tapi semua musuh sudah kalah. Sama adalah orang yang setia menjaga kebun kacang dan dia pertahankan sampai titik darah yang penghabisan. Tuhan juga ingin kita menjadi orang yang setia dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dia percayakan. Dalam Matius 25 ayat 21 firman Tuhan berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, orang yang setia akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Saya mau bilang, Allah tidak melihat tingkatan dalam pelayanan seperti yang dilihat oleh manusia. Kalau orang kan pikir gini, yang khotbah nilainya 100, mimpin pujian 75, main musik 50, apalagi jadi asyir 25, bersihin gereja 0, kira-kira begitu. Tapi Tuhan tidak melihat dengan skala itu, Dia melihat sikap hati kita. Apakah kita setia bertanggung jawab walaupun yang dipercayakannya adalah hanya ladang penuh kacang merah, pelayanan kebun kacang. Tapi kalau kita setia, maka Tuhan yang akan memberkati kita. Contohnya siapa? Nuh. Nuh adalah seorang yang disuruh untuk mengundang orang-orang datang masuk ke dalam perahu, ke dalam bahtera, supaya tidak ditimpakan air bah hukuman. Saudara, 120 tahun kira-kira Nuh harus menceritakan supaya orang-orang bertobat. 120 tahun khotbah. Yang tobat siapa? Berapa banyak? Cuma 8. Itu juga keluarga sendiri. Nabi Nuh dan istrinya. 3 orang anaknya. Namanya siapa? Sem, Ham, Yafet. 3 orang menantunya. Namanya siapa? Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet. Saudara-saudara, hanya 8 orang. Binatang-binatang lebih banyak yang bertobat rupanya, saudara. Ya, yang masuk bahtera 7 pasang yang halal, 1 pasang yang haram. Tapi ketika mereka taat, ketika Nuh taat, dia dipakai menjadi generasi baru untuk membangkitkan manusia-manusia yang baru di atas muka bumi ini. Saudara, mari kita setia dengan tugas kita. Walaupun tampaknya 120 tahun, yang bertobat cuma 8, kecil sekali nilainya. Oh, di hadapan Tuhan yang penting adalah kesetiaan. Saya mau tanya, kalau menurut saudara pengkhotbah yang paling hebat, sekali khotbah ribuan orang bertobat, siapa? Siapa? Petrus. Berapa orang bertobat? 3.000. Hebat ya. Sekali khotbah 3.000 bertobat. Pendeta modern 3.000 kali berkhotbah, hanya 1 yang bertobat. Beda sekali, saudara. Tapi menurut saya ada pengkhotbah yang lebih hebat hasilnya daripada Petrus. 1 kali khotbah seluruh kota bertobat. Dan jumlah penduduk di kota itu 120.000 orang, kata Alkitab. Siapa namanya? Yunus. Disuruh khotbah kepada orang Niniwe supaya mereka tidak dihukum oleh Tuhan. 120.000 orang bertobat. Dahsyat kan? Sampai pada puasa semua. Yang puasa bukan cuma orang, binatang juga puasa. Bayangkan, tikus, kecoa, cecek, semua puasa. Kalau ada orang datang bawa kepada kerbaunya, kepada lembunya itu rumput, si lembu geleng kepala bilang emoh, katanya. Hebat sekali nih pertobatan di Niniwe. Sekali khotbah 120.000 orang bertobat. Tapi apakah dia hebat di mata Tuhan? Anehnya setelah bertobat, Yunus marah sama Tuhan. Tuhan, aku nyesel khotbah. Gara-gara aku khotbah, orang-orang bertobat semuanya. Nah, ini kan pendeta aneh nih, saudara. Kalau kita khotbah orang bertobat, kita senang. Dia enggak, dia marah. Kenapa? Dia tahu bahwa bangsa Niniwe, bangsa Asyur akan dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan Israel. Jadi kalau mereka dihancurkan dulu oleh Tuhan, dia senang. Dia nggak mau orang bertobat. Sampai Tuhan bilang, aku yang bikin, aku sayang sampai mereka.
Kalau mereka bertobat, aku mengampuni. Loh, di pemandangan manusia, mana lebih hebat? Nuh yang khotbah 100 tahun, 120 tahun, cuma 8 orang bertobat, atau ini yang khotbah sekali 120.000 orang bertobat. Oh, ini kan pendeta besar nih ukurannya. Tapi Tuhan lihat hati loh saudara. Beda sama Yeremia. Tuhan ngomong gini sama Yeremia, Yer, kamu khotbah ya? Siap Tuhan. 40 tahun kamu mesti khotbah. Siap Tuhan. Tapi aku beritahu kepada kamu, nggak akan ada orang yang bertobat ketika mendengar khotbahmu. Waduh, ini mah bukan nyesel belakangan, nyesel duluan saudara. Jadi ada hamba Tuhan disuruh khotbah 40 tahun, Tuhan kasih tahu nggak akan ada orang yang bertobat. Kalau saudara mau khotbah nggak? Khotbah rajin tidak? Khotbah nggak ada yang bertobat, nggak khotbah nggak ada yang bertobat. Sama wae, sami mawon. Tapi luar biasanya Yeremia terus berkhotbah, terus berkhotbah. Kenapa sih? Rupanya gini saudara, Tuhan ketika mau menjatuhkan penghukuman bagi orang yang tidak mau bertobat, harus selalu mengingatkan mereka untuk mendengar firman supaya mereka bertobat. Supaya pada hari penghakiman ketika orang-orang akan diadili oleh Tuhan dan dicampakkan ke dalam kebinasaan, Tuhan tidak mau ada seorang pun yang tunjuk tangan kepada dia dan berkata, aku tidak pernah mendengar berita itu, mengapa engkau menghukum aku? Tuhan akan bangkitkan, munculkan Nuh pada zamannya, munculkan Yeremia pada zamannya, munculkan orang-orang lain yang telah dipakai menjadi alatnya. Tergantung dari manusia mau menerima atau menolak, tetapi resiko ditanggung karena mereka telah menolak kabar sukacita itu. Dan Yeremia adalah nabi yang setia, walaupun nggak ada hasil kelihatannya saudara. Saya melihat orang-orang yang setia melayani di desa-desa adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka nggak bisa jadi pendeta di kota, khotbahnya juga belepotan, jemaat akan bubar. Tapi kalau orang kota suruh masuk ke pedalaman, naik ke gunung-gunung, mesti jalan kaki berjam-jam, dan ada orang-orang yang setia seperti itu. Kita menghargai, karena setiap orang punya panggilan yang berbeda-beda. Tapi mari kita setia dengan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena itu saudara, jangan anggap remeh tugas kebun kacang, tugas kecil. Karena walaupun orang tidak menghargainya, Allah tetap menghargainya. Lakukan tugas saudara, panggilan yang Tuhan panggilkan untuk saudara. Nggak usah jadi orang lain, wah hebat ya dia jadi orang besar, wah kepercayaan Tuhan gede buat dia. Setia dengan tugas yang Tuhan percayakan. Kepercayaan itu adalah soal Tuhan. Saya pernah ingat ada KKR yang diadakan di sebuah kota di Amerika Serikat, dan pengkhotbahnya Mordechai Ham. Pak Hem ini adalah seorang mantan petinju yang bertobat jadi penginjil. Nah, orang-orang banyak yang datang saudara sekalian di dalam KKR itu. Tapi ketika kebaktian sudah mulai berlangsung, ada 2 orang remaja datang telat. Lalu ketika mereka lihat kiri kanan kok rasanya penuh semuanya, mereka mau pulang. Mereka bilang udah pulanglah, kita juga telat, nggak ada tempat duduk. Tiba-tiba ada seorang usher yang menoleh dan melihat, kemana kamu? Jangan pulang, jangan pulang. Saya carikan. Saudara, kemudian dia coba berjalan di antara kursi-kursi yang ada, dan dia menemukan 2 tempat duduk yang tersisa. Dia antar itu 2 anak remaja untuk mendengarkan khotbah penginjil Mordechai Ham. Dan luar biasa, pada hari itu dua-duanya bertobat, maju ke depan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba seandainya mereka tidak dibawa oleh usher ini, lalu kemudian mereka nggak jadi ikut kebaktian, malah mabok-mabokan, mereka bisa terhilang sampai selama-lamanya. Pekerjaan usher ini kelihatannya kecil, cuma membawa 2 anak remaja untuk mendengarkan Injil. Tapi ketika mereka bertobat terima Yesus, bukankah pahala besar di sorga? Dan salah satu dari anak yang bertobat ini kemudian menjadi penginjil terbesar di abad 20. Dia khotbah kepada jutaan orang. Namanya Billy Graham.
Dia penginjil terbesar di Amerika yang ketemu dengan banyak presiden. Dia mendoakan berbagai presiden Amerika di dalam hari pelantikan mereka. Saudara-saudara, kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan. Ternyata dampaknya sangat luar biasa. Karena itu setialah dengan tugas kebun kacangmu, tugas yang kecil. Ketika engkau melakukan dengan setia, Tuhan akan melakukan bagian. Pertanyaan saya, saudara tahu siapa nama Usher yang mengantar Billy Graham pada waktu remaja untuk duduk dan mendengarkan khotbah? Saudara tahu? Pernah dengar namanya? Tidak tahu? Saya juga tidak tahu, saudara-saudara. Siapa nama Usher itu saya nggak tahu. Dan mungkin itu tidak penting. Karena yang penting Tuhan tahu siapa dia. Tuhan tahu siapa namanya. Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Kalau engkau melakukan pertolongan kepada orang lain, mungkin orang lain nggak tahu. Tidak ada kamera yang merekam saudara. Tidak ada foto yang menjepret saudara. Nggak masalah, yang penting Tuhan tahu. Dan kalau kita melayani dengan tulus, dengan setia, dengan jujur, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu, terimalah kebahagiaan dari sejak dunia ini belum dijadikan. Hari ini maukah kita memiliki 3 karakter ini? Pertama adalah keuletan seperti Ishibaal. Yang kedua kedisiplinan seperti Eleazar. Dan yang ketiga adalah kesetiaan seperti Salma. Kalau kita memiliki 3 karakter ini, kita seperti Triwira Daud yang perkasa menghadapi tantangan zaman ini. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan karena dia temukan karakter yang berkenan di hati Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh memuji, menyembah Engkau, memberikan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami percaya sebagai dupa yang harum dan Engkau layak duduk di atas puji-pujian kami. Hanya Engkau yang patut dipuji dan dibesarkan Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami melekat pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan Tuhan berjanji akan ada satu saat kelak kerajaan di muka bumi akan digoncangkan. Langit akan runtuh. Tetapi kami percaya orang-orang yang mengandalkan berdiri teguh di atas firman-Mu Tuhan, kami tidak akan goyah. Kalau hari-hari ini kami mengalami kesulitan, kalau mengalami percobaan Tuhan, ataupun di persimpangan jalan yang sulit bagi kami untuk mengambil keputusan, pagi ini kami mengangkat tangan kepadamu. Engkau yang menuntun kami. Kami bukan Superman yang sanggup mengatasi segala masalah, tapi kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Karena kami tahu ketika kami kuat dan cakap berdiri, Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak henti-hentinya kami berdoa bersyafaat untuk negeri kami yang tercinta Indonesia. Mulai dari Aceh sampai dengan Papua, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Sehingga di Indonesia ada damai shalom, Tuhan turun. Jauhkan negara kami dari peperangan saudara. Jauhkan negara kami dari hoax-hoax yang mengintimidasi, bahkan menyebarkan berita-berita bohong. Tapi kami tetap mendukung presiden kami pada akhir 2024 Tuhan. Sehingga Pak Jokowi boleh menyelesaikan dengan baik. Indonesia aman, Indonesia diberkati, Indonesia menghasilkan bahan tambang yang baik. Segalanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Di tengah situasi politik yang memanas, kami percaya roh Tuhan turun atas Indonesia, turun atas pulau-pulau, turun atas provinsi-provinsi, turun atas kota-kota, sehingga semuanya dapat diturunkan tensi politik yang memanas, sehingga ada damai Tuhan. Kami boleh memimpin pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan untuk negeri kami. Berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, Pak Yulius Ishak, Pak Rubin Adi, dan Pak Suwito, di mana ketika hamba-Mu tutup buku dengan kuat kuasa darah Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin kami boleh menuntun kami sebagai domba-domba yang mengerti kebenaran firman dan melakukan kebenaran firman, menjangkau banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang masih mengalami sakit penyakit, dalam nama Yesus. Pagi ini ada kesembuhan ilahi secara supranatural. Dan kami berdoa Tuhan, kalau ada yang mengalami kesulitan ekonomi, dalam nama Yesus, Jehovah Jireh, Allah yang memperlengkapi, memberi, bahkan berlimpah dari yang Dia butuhkan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Angkat tangan saudara, siapkan hati saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pertumbuhan imanmu, Tuhan memberkati pernikahan kudusmu, karena kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai pagi hari ini sampai dengan Maranatha. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib